إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, para bapak ibu jemaah sekalian, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa merasakan nikmatnya ibadah di subuh kali ini mengawali hari kita, ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW mana beliau berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi. Jemaah sekalian, insyaallah kita ingin coba belajar dan terus yang mempelajari dari petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sajikan di dalam Al-Qur'an, khususnya dari kisah-kisah para nabi. Barangkali kita sudah pernah mendengar tentang kisah-kisah para nabi, tetapi kita ingin mencoba lebih belajar dan tidak hanya sebatas mendengar cerita kisah-kisah secara lewat begitu saja. Tapi di sana ada banyak pelajaran penting yang mesti kita gali. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menunturkan kisah-kisah itu di dalam Al-Qur'an. Bagaimana bahasa yang digunakan oleh Allah. Dan kisah yang bagian yang mana yang Allah ceritakan kepada kita. Karena Al-Quran ini bukan kitab kisah, tetapi dia adalah kitab hidayah, huda. Tidak ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang paling inti adalah apa petunjuknya bagi kita. Makanya kalau kita baca kisah para nabi di dalam Al-Quran, kita kan tidak seperti orang berkisah biasa dari mulai lahir sampai meninggal, tapi apa yang dikuasai oleh Allah. Dan itu pun porsinya berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang dikisahkannya itu banyak di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Misalnya yang paling banyak itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kisah Nabi Nuh alaihissalam. Itu ada mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang harus kita gali. Ada yang cuma dikisahkan sedikit sekali. Misalnya Nabi Idris alaihissalam tidak banyak diceritakan. Hanya sedikit saja. Allah hanya menyebutkan tentang Nabi Idris itu warfa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Sudah, itu tidak diceritakan. Nah, kita di subuh kali ini ingin belajar yang berkaitan dengan dari kisah para nabi itu dengan keluarga, dengan bagaimana seharusnya seorang muslim itu membangun suatu keluarga. Dan ternyata kalau kita pelajari dan di pertemuan dulu sebelumnya sudah pernah saya sampaikan berkaitan dengan kisah Nabi Adam, bagaimana Allah memotret tentang keluarga para nabi, dan itu menjadi pelajaran yang sangat penting untuk membangun keluarga sebagai umat Islam.
umat Nabi Muhammad SAW. Karena dulu ya Rasulullah, para sahabat itu dididik dengan Al-Quran. Ya tidak mungkin suatu masyarakat, suatu peradaban ya bisa maju, bisa kokoh kuat ya tanpa ya masing-masing itu membangun ya dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan menggali dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bagaimana Allah memotret tentang kisah Nabi Nuh ini. Ada sisi pelajaran keluarga, parenting, ya yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari. Begitu ya. Dan ini adalah ilmu yang sangat mahal, ilmu yang mengungguli, ya apa yang dihasilkan oleh hasil usaha manusia. Tapi ini adalah ilmu wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak yang memotret tentang kisah Nabi Nuh, tapi kita akan soroti yang ada di dalam surat Hud. Ya, di dalam surat Hud itu kisahnya cukup panjang dari ayat 25 ya sampai ayat 49. Ya. Tapi kita akan ringkas pelajaran-pelajaran yang kita ambil ya dari ayat 40-nya. Ya. Di mana kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam, kalau lihat kisahnya secara keseluruhan, kisahnya itu adalah kisah dakwah. Jadi ketika muncul ya pertama kali kemusyrikan di zaman Nabi Nuh itu. Ya, jadi setelah Nabi Adam itu belum ada kemusyrikan di zaman Nabi Adam. Ya, kemusyrikan yang pertama kali muncul itu adalah pada umatnya, ya pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, mereka menjadikan patung-patung berhala, yang bahkan nama-nama patung itu disebutkan la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Ada 5 nama berhala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam surat Nuh itu ya kita akan melihat bagaimana perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang sangat luar biasa. Jadi yang selalu dijadikan pelajaran oleh Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah, menghadapi ya sulitnya dalam dakwah itu, beliau teringat kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Selalu dijadikan motivasi. Ya, dan dikatakan beliau itu dia mengatakan ini da'utu qaumi laila wa nahar. Sesungguhnya aku ya berdakwah kepada kaumku itu siang dan malam, tidak menanti. Ya, bahkan setiap kali didakwahi mereka menutup telinga-telinga mereka, ya, menutup wajah-wajah mereka ketika didakwahi itu. Penentangan yang sangat luar biasa, dan itu dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi ya alfasanatin illa khamsina aman. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. Ya, 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun. Itu usia dakwahnya, usia ketika sejak diutus menjadi rasul. Dan rata-rata para rasul itu diutus usia 40 tahun. Berarti usia beliau lebih dari itu. Itu adalah usia kerasulan ya, ketika diangkat menjadi rasul berdakwah selama 950 tahun. Selama itu ya tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit saja. Ya, bahkan disebutkan melalui 5 generasi. Satu generasi didakwahi, ya tidak ada yang beriman. Ya, bahkan semakin generasi berikutnya itu malah semakin ingkar. Ya, yang tadinya mereka awalnya hanya membuat patung
ya hanya dikultuskan saja begitu. Ya, karena patung-patung itu asalnya adalah orang-orang soleh yang dibuatkan patung-patung. Tapi di masa berikutnya terus malah disembah dan seterusnya. Ya. Nah, pelajaran yang penting adalah bahwa sesibuknya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, ya bahkan dalam waktu yang sangat lama, ya tapi beliau tidak melupakan ya untuk memegang tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab ya terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, ya begitu. Walaupun nanti yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Ya, barangkali kita mungkin menjadi alasan ketika misalnya anak kita tidak baik, tidak soleh, beralasan bahwa Nabi Nuh pun anaknya tidak soleh, tidak beriman. Ya, gitu. Kita tidak hanya melihat hasilnya saja, ya, tetapi kita perlu melihat bagaimana usaha Nabi Nuh alaihissalam di dalam mendidik keluarganya, di dalam mendidik anaknya. Ya, karena yang Allah lihat itu adalah usaha, bukan hasil. Karena hasil ya yang memberi hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka ini sebagai pelajaran bagi kita agar berusaha maksimal, jangan sampai kita membuat alasan-alasan padahal kita tidak maksimal ya di dalam mendidik keluarga kita, di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, karena ini sebagai tanggung jawab kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini hitop awal pertamanya adalah kepada pemimpin keluarga, kepada seorang ayah. Ya, jadi tugas profesi apapun ya bagi manusia itu jangan sampai melupakan tanggung jawab untuk mendidik keluarga. Tidak ada profesi yang paling mulia, tugas yang paling berat selain daripada menjadi rasul. Itu tugas paling berat di muka bumi. Tugas menjadi rasul itu, tetapi ya tugas yang berat itu tidak melupakan Nabi Nuh untuk mendidik keluarganya, untuk mengajari anaknya. Gitu ya, apalagi profesi-profesi yang lain. Ya, profesi apapun yang kita jalani sekarang jangan sampai ya membuat lupa kita untuk mendidik keluarga kita, mengarahkan, membimbing keluarga kita. Karena sesungguhnya tanggung jawab pendidikan itu ya yang paling utama adalah orang tuanya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang membuat dia Yahudi, au yunasiranihi, atau membuat dia Nasrani, au yumajisanihi, atau membuat dia menjadi majusi. Ya, jadi fa'abawahu, kedua orang tuanya, ya bukan famadrasatuhu, bukan sekolahnya. Seringkali kita melemparkan tanggung jawab ya kepada sekolah, kepada madrasah, padahal tanggung jawab utama ada pada orang tua. Ya, begitu juga para nabi yang lain ya, ketika dikisahkan oleh Allah, bahkan ada nabi yang dia tidak diceritakan tentang dakwah kepada kaumnya, tetapi justru ceritanya itu ya hanya bersama anak-anaknya saja. Bahkan menghadapi kenakalan anaknya dia bersabar. Yaitu Nabi siapa, Pak? Nabi Yakub. Itu hanya dikisahkan dengan anak-anaknya saja dari awal sampai akhir. Tidak dikisahkan tentang dakwah kepada kaumnya. Itu memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Ya. Nah, akhirnya karena kaumnya Nabi Nuh ini sangat ingkar ya dalam waktu yang lama, di 5 generasi itu ya, hanya sedikit saja yang beriman. Bahkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tidak akan ada lagi yang beriman kepada Nabi Nuh. Maka ketika itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya.
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin. Ya Allah, jangan Engkau sisakan lagi di muka bumi ini orang-orang kafir, kecuali mereka semuanya dihancurkan, dibinasakan. Ya, innaka intadarhu, ya. Karena jika Engkau membiarkan mereka hidup, tidak ada yang akan lahir dari mereka itu kecuali akan menjadi orang-orang kafir lagi, orang-orang yang sangat durhaka, fajiron kafar. Begitu. Akhirnya doa Nabi Nuh ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan diberikan banjir yang sangat besar. Ya, itu yang kita tahu kisahnya sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya Nabi Nuh ini. Maka di ayat 40 ini dalam surat Hud, ketika datang ya siksaan tersebut, azab tersebut, hatta idza jaa amruna, sampai apabila datang ketetapan kami, wafarat tanur, dan memancarkan air. Tanur itu adalah wadah yang biasa digunakan untuk menyalakan api. Ada satu wadah, dia tempat api. Ya, tetapi yang biasa mengeluarkan api itu tiba-tiba mengeluarkan air. Dan ini sebagai tanda bagi Nabi Nuh alaihissalam bahwa akan dimulainya azab Allah, banjir yang besar itu tandanya keluar air dari tanur itu, dari wadah api. Itu sebagai tanda ya akan mulainya banjir yang besar itu. Ya, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Padahal Nabi Nuh bukan seorang ahli tukang kayu, ya, tapi diajari betul oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui malaikat untuk membuat perahu, dan perahunya pun sangat besar. Ya, disebutkan bahwa panjangnya itu ya, 1000 hasta. Ya, jadi kalau 2 hasta itu kira-kira ya itu 1 meter 2 hasta itu. Ya, maka sekitar 500 meter panjang dari perahu tersebut. Jadi sangat besar sekali, bisa menampung banyak orang. Jadi sebetulnya Nabi Nuh alaihissalam sudah mempersiapkan perahu ya untuk menyelamatkan kaum itu dalam jumlah yang besar. Ya, maka Allah mengatakan kul nahmil fiha, bawalah ke dalamnya min kulli zawjayn isnain, dari sepasang ya, masing-masing sepasang, diambil dari hewan-hewan itu sepasang ya, jantan dan betina dimasukkan ke dalam perahu tersebut, binatang ya. Wa ahlaka, dan keluargamu, illa man sabaqa alaihi alqaul, ya, kecuali ya yang telah ditetapkan ya ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang dikecualikan dari keluarganya itu anaknya itu. Ya, anaknya yang tidak mau, yang ingkar, ya, tidak mau mengikut kepada Nabi Nuh, dan juga ada istri Nabi Nuh yang ingkar, yang tidak mau beriman, ya. Dia ikut bersama dengan orang-orang kafir. Ya. Wa man amana, dan orang yang beriman, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali hanya sedikit saja. Ya, diceritakan ada yang menyebut 8, ada yang menyebut 10, ada yang menyebut 40, paling banyak 80. Ya, ketika disebut 8 itu keluarganya, karena Nabi Nuh di dalam kapal itu juga ada istri yang lain ya, selain daripada istri yang ingkar tadi yang ikut bersama orang-orang kafir. Ya, lalu ada 3 anak Nabi Nuh alaihissalam yang lain ya, yang kita kenal dengan Sam, Ham, dan Yafis. Ya, Sam, Ham, dan Yafis. Nah, dari 3 anak inilah kemudian nanti muncul keturunan manusia berikutnya. Ya, karena setelah Nabi Nuh itu tidak ada lagi manusia ya, kecuali merupakan keturunannya Nabi Nuh dari 3 anak ini. Dari Sam itu lahirlah manusia ya, golongan manusia yang berkulit putih. Dari Sam itu.
Dari Ham lahir keturunan manusia yang berkulit hitam, dan dari Yafith lahir keturunan manusia yang berkulit kemerah-merahan, gitu ya, sawo mata seperti orang Indonesia ya, kebanyakan ya, orang putih dan sebagainya. Ya, jadi ada tiga anaknya Nabi Nuh beserta dengan istrinya. Jadi itu kalau disebut 8 berarti dengan istrinya, lalu anaknya dengan istrinya jadi 6 jadi 8. Ya, dan juga ditambah ya sekitar, kalau ditambah dengan kaumnya yang lain yang ikut beriman tuh paling banyak sekitar 80 orang di dalam perahu ini. Ya. Nah, lalu Nabi Nuh berkata, ya irkabu fiha, naiklah ke dalamnya bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, majreha wa mursaha. Ini dibaca imalah ya, majreha wa mursaha. Ya, pada waktu berlayarnya dan pada waktu berlabuhnya. Ya, inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim, dan kapal itu berlayar bersama mereka fi maujin, pada ombak kal jibal, seperti gunung. Jadi ombaknya pun besar ya, seperti gunung. Gelombang yang sangat besar. Nah, ketika itulah wanada Nuhun ibnahu. Ya, Nabi Nuh menyeru kepada anaknya. Disebutkan anaknya ini namanya Kan'an ya, ataupun Yam. Nama anaknya itu Kan'an atau Yam. Ya. Itu dipanggil oleh ayahnya, itu diajak ya, irkam ma'ana. Ya, naiklah bersama, ya bunaya, wahai anakku. Ini panggilan kesayangan gitu ya, panggilan kasih sayang kepadanya. Ya bunaya, wahai anakku, irkam ma'ana. Ya, naiklah bersama kami. Ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam telah membuat kapal untuk bisa menyelamatkan ya manusia ya, dari bencana yang besar itu. Bahkan kapalnya ini disebutkan di dalam doanya Nabi Nuh itu sebagai rumah. Ya, sebagai di dalam surat Nuh gitu ya. Waliman dakhala baitiya, dan bagi orang yang masuk ke dalam rumahku. Baitiya walil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang beriman dan laki-laki dan perempuan. Dan ternyata rumah itu, yang dimaksud rumah itu adalah kapal itu. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Nabi Nuh alaihissalam telah membuat kapal yang bisa menyelamatkan orang-orang beriman, yang menyelamatkan keluarganya, betul-betul didesain dengan sangat sungguh-sungguh, yaitu bahwa agar kita juga ya membuat, yang menciptakan satu rumah kita itu harus bisa menyelamatkan keluarga kita, bisa menyelamatkan anak-anak kita ya dari berbagai fitnah yang ada. Ya, bagaimana kita menjadikan rumah kita itu menjadi nyaman. Dan nyaman itu kan ukurannya tidak hanya secara fisik, tidak harus besar, tidak harus mewah. Ya, nyaman itu kan letaknya ada di dalam hati. Ya, ketika berada di rumah itu nyaman, tenang, sakinah. Kita antara anggota keluarga itu merasa nyaman satu sama lain, gitu ya. Ya, walaupun misalnya rumah besar, tapi bisa saja orang itu nggak betah di rumah. Kita bisa mencontoh melihat bagaimana rumah Rasulullah SAW yang sempit, bahkan disebutnya juga dalam Al-Quran sebagai al-hujurat, kamar-kamar. Jadi hanya kamar-kamar saja, itu tidak luas. Bahkan diceritakan ketika Rasul sholat malam itu kan sampai Aisyah ketika tidur itu kakinya ya menghalangi di tempat sujud. Itu menunjukkan betapa sempit. Ya, tetapi walaupun rumah kecil sempit, hati yang luas, yang lapang. Ya, itu menjadikan tempat yang nyaman bagi anak-anaknya, ya, bagi keluarganya untuk bisa diarahkan ya kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, artinya Nabi Nuh ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mengarahkan anak-anaknya, mendidik
mendidik anak-anaknya ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh sudah mengetahui bahwa Kanan ini dia ingkar, tidak beriman. Ya, dia malah ikut kepada orang-orang kafir. Sehingga beliau mengatakan wala takum ma'al kafir, dan janganlah engkau ya berada bersama orang-orang kafir. Jadi Nabi Nuh tahu bahwa anaknya itu tidak beriman. Ya, makanya beliau tidak mengatakan janganlah engkau menjadi orang kafir, karena sudah tahu anaknya itu kafir. Tapi Nabi Nuh memohon kepada anaknya agar pada kali ini ya kamu jangan bersama orang kafir, ya, tapi bersama saya. Ini ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya itu. Ya, jadi walaupun kau kafir, untuk kali ini jangan kau bersama orang kafir, tapi bersama saya. Jadi ada harapan, Nabi Nuh ini memberikan harapan agar anaknya itu ya kembali bersama dengan Nabi Nuh, ya diberi berada di lingkungan orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan ya Pak Ibu, pentingnya lingkungan ya untuk pendidikan anak-anak. Ya, gitu. Kita harus menjaga lingkungan pergaulannya ya agar berada di lingkungan orang-orang soleh. Ya, karena pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Ya, jadi walaupun orang itu soleh, kadang di lingkungan yang tidak baik itu akan terbawa. Gitu. Dan sebaliknya, ketika ada sifat-sifat yang buruk, yang jelek, ketika berada di lingkungan orang-orang beriman itu, insya Allah bisa terbawa. Ya, sehingga Nabi Nuh mengajak kepada anaknya itu, ya, untuk kali ini jangan kau bersama orang-orang kafir. Wala takum ma'al kafir. Jadi ada harapan. Mudah-mudahan dengan bergabung bersama orang-orang beriman yang lain bisa menjadi beriman. Jadi itu ada harapan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tetapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin. Dia berkata, aku akan berlindung ya ke gunung. Jadi ketika sudah mulai besar airnya itu, ya nanti kan disebutkan airnya itu muncul dari bumi dan dari langit, keluar itu dari dua arah. Jadi dianggap oleh anaknya ini, ya saya naik ke gunung lah, insya Allah gitu. Saya naik ke gunung bisa selamat. Jadi dianggapnya itu banjir biasa, banjir karena gunung kan tinggi, tidak mungkin air itu nyampe ke gunung. Menurut anaknya itu, ya. Lalu kata Nabi Nuh alaihissalam, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa dilindungi pada hari ini kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam perahu itu saja. Ya, jadi manusia semua nanti akan binasa, tidak ada yang tersisa. Dan manusianya pun belum banyak ya seperti sekarang. Jadi buminya juga masih sedikit yang ditinggalinya, jadi masih banyak yang kosong, sehingga hanya yang ada dalam perahu itulah yang hidup setelah itu. Ya, dan dari keturunan dari Nabi Nuh itulah ya, anak-anak itu lahir keturunan berikutnya. Ya, wahala bainahuma, ya, lalu air itu semakin tinggi, ya, dan dialog antara Nabi Nuh dan anaknya itu ya nanti terhenti ya ketika air terus meluap, ya, dan antara Nabi Nuh dan anaknya itu dihalangi oleh ombak. Ya, lalu pada saat itu anaknya tenggelam. Ya, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga perasaan ya nabinya sebagai seorang ayah kepada anak. Tidak diperlihatkan secara langsung. Ya, tenggelamnya anaknya itu tidak diperlihatkan secara langsung di depan mata kepalanya, tapi dihalangi oleh Allah dengan ombak. Wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Ya, ini sebagai bentuk ya Allah menjaga perasaan Nabi. Karena manusiawi seorang ayah ketika melihat anaknya
manusiawi, dia pasti akan sangat sedih. Ya, sebandel apapun gitu ya, sedurhaka apapun perasaan seorang ayah itu akan punya kasih sayang kepada anak itu. Ya, wakilah yang dikatakan ya arsubla'i wahai bumi telanlah. Nah ini kemudian banjir itu berlangsung cukup lama ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyurutkan airnya itu, maka dikatakan kepada bumi agar menelan airnya. Wa ya sama ya aqli wahai langit berhentilah. Jadi berhenti menurunkan hujan. Wa ghidal ma'u ya, dan air pun menjadi surut. Wa qudiyal amru, dan diselesaikanlah ajab bagi kaum Nabi Nuh. Wastawat 'alal judi, dan kapal itu berlabuh ya di bukit Judi. Jadi nama bukit tempat berlabuhnya perahu itu namanya Bukit Judi. Ya, itu ada di Mosul ya, di Irak. Ya, dan memang Nabi Nuh itu diutus dari kaumnya itu di Irak, ya, di negeri Irak. Wa qila bu'dal liqaumil zalimin. Ya, jauhlah binasalah bagi orang-orang yang zalim. Ya, tetapi setelah itu Nabi Nuh alaihissalam masih belum berhenti untuk berharap. Ya, dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada Nuhun rabbahu, dan Nabi Nuh menyeru kepada Tuhannya. Faqala, lalu dia berkata, Rabbi innabni min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku. Jadi masih ada harapan ketika anaknya sudah ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, ya, dan engkau adalah yang paling adil, yang memberikan hukum paling adil. Qala, Allah menjawab, ya Nuh innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluarga. Jadi kan disebutkan oleh Allah bahwa Allah akan menyelamatkan keluarganya, ya, keluarga Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh memohon, bukankah engkau ini mau menyelamatkan keluargaku ya Allah, dan anakku ini kan termasuk keluargaku. Jadi masih ada harapan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ditegaskan oleh Allah, anakmu itu bukan termasuk keluarga. Walaupun dia adalah anakku, ya, sebagian darah darimu, ya, tetapi karena keingkarannya, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka terputuslah hubungan keluarga. Ya, makanya naudzubillah ya, kalau ada dari keluarga kita yang keluar dari Islam murtad, maka terputus. Ya, terputus dari tidak saling mewarisi secara hukum. Begitu ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat Islam itu terputus ya dengan ya, lalu Allah menegaskan innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya dia adalah amal yang tidak soleh. Ini menunjukkan ya, itu adalah pilihannya sendiri. Dia sendiri yang beramal dengan sadar, memilih jalan hidupnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anaknya, tanggung jawab yang luar biasa. Ya, tetapi pada akhirnya ya dia sendiri memilih jalannya seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu semata-mata Allah yang memberikannya. Seperti halnya juga Nabi Ibrahim berdoa untuk siapa? Untuk ayahnya, mendoakan untuk ayahnya, memohonkan ampun ayahnya. Ya, tetapi oleh Allah ditegur, jangan memohonkan ampun bagi orang-orang kafir, orang-orang. Seperti hal itu juga Nabi Muhammad SAW berdoa untuk siapa? Untuk siapa? Pamannya Abu Talib. Abu Talib bukan Abu Lahab. Abu Talib itu gimana tidak sangat berjasa gitu kepada Nabi Muhammad. Dia sejak kecil diurus, sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan melebihi cintanya kepada anak-anaknya, sampai menikah, sampai terus gitu ya. Sampai di tahun 10 kenabian, ketika 10 tahun setelah menjadi Rasul, meninggal Abu Talib itu,
dibisiki oleh Nabi Muhammad agar ucapkan la ilaha illallah itu akan menjadi penolongmu nanti di akhirat, tapi tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, ya ada perasaan gengsi bagaimana nanti orang-orang di belakangku setelah aku kalau aku mengucapkan itu. Dia masih berada di agama nenek moyang. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi Muhammad ingin memohonkan ampun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakannya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ya, sangat dicintai Abu Thalib, tetapi tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu Allah yang memberikan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka begitu juga ya Nabi Nuh alaihissalam terhadap anaknya ini. Ya, pelajaran penting bagi kita semua agar memaksimalkan usaha. Ya, dan walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hasil yang menentukan. Ya. Para jemaah sekalian, demikian mungkin yang bisa kita hayati pada kisah ini dan mudah-mudahan menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Barangkali mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk kajian pada kesempatan kali ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mustahil